tulisan ya atau juga skripsi mahasiswa itu misalnya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi return saham ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba gitu kan, atau faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkrutan bank. Nah, itu semuanya ada apanya ya, ada pionir dari riset sebelumnya ya yang sudah diteliti. Artinya hal itu merupakan pengembangan ya dari beberapa teori beberapa riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi itu menunjukkan ya bagaimana reaksi pasar modal ya, terutama pasar apa ya capital market terhadap yang disajikan sebagai laporan keuangan gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat ya bagaimana peranan riset pasar modal di sini sebagai bagian ya penyajian informasi untuk ya pengungkapan informasi akuntansi serta asumsi-asumsi apa saja yang terkait dengan riset pasar modal itu terkait dengan dari aspek keefisienannya ya. Dan juga kita akan melihat ya bagaimana perbedaan antara riset pasar modal ya dengan melihat kandungan informasi akuntansi yang diungkapkan oleh pada laporan keuangan dan juga riset-riset yang sudah terkait, terutama berkaitan dengan data harga saham dan juga mengevaluasi setiap dari pengungkapan yang ada ya. Kemudian juga kita akan melihat ya bagaimana ekspektasi dari perubahan akuntansi dan juga tingkat pengembalian ya dari harga saham di mana dalam suatu kondisi yang disebut dengan kondisi abnormal yang berhubungan dengan antara ekspektasi dengan realisasi ya. Dan juga kita akan melihat ya bagaimana beberapa riset pasar modal yang ada yang berkaitan dengan akuntansi keuangan dan masalah pengungkapan ya. Jadi di sini kita akan menelusuri ya bagaimana peranan dari akuntansi dan juga informasi keuangan terhadap pasar modal ya. Dan dalam pengujian secara statistik ya menunjukkan bahwasanya ada hubungan ya antara informasi keuangan dengan informasi harga saham ya. Dan dibuktikan ya oleh yang namanya reaksi investor ya atas terjadinya pergerakan dalam bentuk pergerakan perubahan modal ya atau juga kondisi pasar modal atau juga volume perdagangan saham yang ada di pasar modal ya. Itu menunjukkan reaksi investor ya. Kemudian juga kita akan melihat ya bagaimana ya harga saham itu berubah dan ada juga ya perubahan harga saham itu berubah, tidak berubah dan juga tidak adanya reaksi gitu ya. Nah, sehingga dengan kata lain ya kondisi pasar modal itu tidak lepas dari yang namanya riset keperilakuan ya. Jadi riset keperilakuan banyak diterapkan di pasar modal ya. Nah, di antara riset pasar modal itu menguji ya atau menilai yaitu agregat atau juga dampak ya, terhadap investor atas penyajian laporan keuangan ya. Dan juga di sini bagaimana perilaku investor. Jadi dengan kata lain riset-risetnya adalah riset perilaku yang menganalisa secara individu dari pelaporan keuangan. Ya, selain itu juga risetnya melakukan pengujian ya, pengujian atas keputusan, ya kan keputusan yang diambil oleh banyak grup, apakah bank gitu kan, apakah pemberi pinjaman gitu kan, apakah oleh auditor. Nah, di sini semuanya berkaitan dengan aspek perilaku gitu ya. Sehingga informasi berkaitan dengan laba dan juga komponennya ini merupakan bagian utama ya dari laporan keuangan. Dan laba diorientasikan kepada ini tingkat pengembalian kepada para pemangku kepentingan ya. Jadi dari sudut pandang itu banyak berimplikasi atas riset-riset yang ada. Kemudian juga berkaitan dengan peranan laba ya. Peranan laba yang dulu dalam hal ini bisa dianalisa ya memprediksi sejauh mana perubahannya ke depan gitu ya. Hingga di sini ada analisa dan juga proyeksi atas laba ya. Begitu juga riset yang berkaitan dengan keandalan ya dari laba ya yang dalam hal ini bisa digunakan oleh investor. Nah, sehingga dalam hal ini
Capital Market Research atau CMR ya, ini berasumsi bahwasanya ekuitas pasar modal itu dianggap efisien. Nah, yang mengacu kepada yang namanya teori yang disebut dengan efisiensi market hypothesis. Jadi efisiensi market hypothesis di sini ya itu menyesuaikan atas perubahan yang cepat dari informasi terkait dengan harga saham ketika informasi itu diumumkan. Nah, apabila adanya reaksi, gitu ya, maka menunjukkan itulah yang namanya efficient market hypothesis, gitu ya. Jadi bicara keefisienan pasar, maka nanti bentuknya 3, gitu ya. Bicara keefisienan pasar, yaitu bentuk lemah, ya, atau disebut dengan weak form, kemudian juga bentuk sedang, atau disebut dengan semi strong form, ya, dan juga bentuk kuat, atau disebut dengan strong form. Kalau dia bentuk lemah, menunjukkan bahwasanya harga itu merefleksikan informasi yang terkait dengan harga masa lalu dan juga volume perdagangan masa lalu. Jadi kalau investor melihat harga masa lalu dan juga volume perdagangan masa lalu, itu menunjukkan kondisi pasarnya adalah pasar yang ini ya, weak form. Nah, kalau dia semi strong, ya berkaitan dengan informasi yang disajikan, ya itu akan berdampak, ya, berdampak terhadap harga saham yang dalam hal ini bukan hanya fast price dan juga trading value, tetapi seluruh informasi, ya, sehingga dengan katakan tidak ada terjadi bias, ya, ketika informasi itu disajikan. Nah, apabila informasi itu tidak bias, maka kondisi pasarnya disebut dengan kondisi pasar modal yang semi strong. Nah, kalau strong bagaimana? Ya, kalau strong berkaitan dengan aspek keamanan, ya, security price, ya, terkait dengan harga itu yang merefleksikan informasi, baik itu di perusahaan swasta maupun juga di perusahaan publik. Nah, kalau di kondisi pasar modal Indonesia masuk yang mana ini? Ya, kondisinya pasar modal yang semi strong, gitu kan? Karena apa? Kita belum bisa strong form, ya, disebabkan apa ya? Public and juga private ini dipisahkan. Nah, kalau strong form itu semua disatukan, ya. Jadi kondisi pasar modal Indonesia itu adalah semi strong form, ya. Dan implikasi dari teori ini, ya, jika pasar itu efisien, maka informasi yang terdiri dari berbagai jenis dan berbagai sumber bisa digunakan untuk memprediksi laba, ya, di masa yang akan datang. Jika informasi akuntansi itu tidak berdampak terhadap harga saham, ya maka nilai informasi itu adalah nilai informasi yang dianggap di atas yang ada, ya, atau di atas rata-rata. Ya. Nah, sehingga di sini diasosiasikan lah, ya, bahwasanya harga saham merupakan ekspektasi cash flow di masa yang akan datang, di mana cash flow itu berimplikasi kepada dividen, ya, atau juga berkaitan dengan nilai sekarang, ya, dari harga saham, ya, tingkat pengembalian harga saham, atau disebut dengan rate of return, gitu ya. Jadi dividen itu adalah fungsi dari laba akuntansi, ya. Jadi kalau mau bicara dividen maka bicara adalah accounting earning, gitu ya. Dan laba yang diekspektasikan, ya, itu secara totalnya laba yang tidak diekspektasikan secara totalnya lebih kecil, ya, dibanding dengan laba yang diekspektasikan kalau bicaranya dipandang dari sudut pandang harga saham, ya. Kemudian untuk memisahkan antara perusahaan khusus, ya, yang terkait dengan itu, ya, maka nantinya itulah disebut dengan pendekatan capital asset pricing model. Artinya ini pendekatan capital asset pricing model itu adalah pendekatan individual, ya. Pendekatan menentukan resiko ketika berinvestasi dalam saham tertentu itu, ya, kita hitung resikonya, maka itu disebut dengan resiko yang diekspektasikan, ya. Resiko yang bisa dituliskan, gitu ya, disebut dengan capital asset pricing model, di mana diasumsikan investor, ya, itu menerima resiko dan juga ekspektasi yang begitu banyaknya, ya, sehingga dengan kata lain para periset sini memfokuskan, ya, pergerakan harga saham itu, ya, ke setiap dari informasi yang diumumkan oleh perusahaan. Nah, itu, ya.
Lalu lantas kita lihat juga ya total ya atau juga aktual return terbagi dari aktual yang normal dan juga yang abnormal ya. Jadi yang normal itu bagaimana? Ya, yang normal itu yang diekspektasikan, di mana return yang diterima dari pergerakan harga ya. Sedangkan yang abnormal berkaitan dengan return yang secara spesifik gitu ya. Nah, kalau bicara kondisi pasar modal gitu ya, maka nanti kita bicara pendekatan CMR tadi, Capital Market Research ya. Nah, bicara Capital Market Research itu pionirnya semuanya adalah Ball and Brown gitu ya. Nah, jadi kalau adik-adik semuanya nanti menyusun tesis gitu kan, bicaranya adalah harga saham gitu kan, bicaranya return saham gitu kan, bicaranya volume perdagangan saham, maka wajib memasukkan risetnya Ball and Brown ini ya. Nah, Ball and Brown meneliti tahun 1968 ya. Nah, itu wajib disebut Ball and Brown ya di dalam tesisnya. Kalau tesisnya berkaitan dengan pasar modal ya. Karena pionirnya itulah Ball and Brown ya. Dia meneliti dari 261 saham di Amerika, di mana hasil pengujiannya bahwasanya ada informasi yang terkandung atas laba akuntansi ya dan berimplikasi kepada return abnormal ya. Jadi setiap pengumuman laba dampaknya kepada harga saham naik gitu ya. Kalau laba naik, kalau rugi saham turun gitu ya. Nah, itu logikanya. Siapa yang menemukan, membuktikan itu secara ilmiah? Ball and Brown gitu ya. Jadi Ball and Brown itu juga menguji adanya penurunan dan juga adanya abnormal return yang negatif. Karena apa? Karena kerugian. Gitu ya. Kemudian juga Ball and Brown menemukan bahwasanya kandungan informasi yang ada pada laporan keuangan tahunan itu menyajikan ya, data historis ya terkait dengan manfaatnya oleh pada investor. Dengan kata lain apa? Setiap pengumuman laba 85 sampai dengan 90% itu memang dibaca oleh investor ya. Setiap pengumuman laba ya. Dan itulah merupakan informasi ya sebagai kandungan yang utama baginya ya. Karena itu tadi ya kondisi pasar kita adalah pasar yang weak form, yang semi strong gitu ya. Jadi semua informasi keuangan dilahap oleh investor gitu. Ya, kemudian juga menemukan bahwasanya kandungan informasi yang terkandung di laporan keuangan itu menyajikan ya apa ya menggunakan pendekatan yang namanya historical cost ya. 85 dengan 90% dari pengumuman laba itu diantisipasi oleh investor. Dan juga banyak informasi yang terkandung di dalamnya itu dari berbagai sumber yang ada ya. Nah, selain dari Ball and Brown siapa lagi yang melakukan riset? Nah, ini kalau kita melihat yang melakukan riset yang lainnya selain itu adalah Beaver. Nah, jadi Beaver ya, Beaver, Lambert and Morse tahun 80 juga nanti harus dimasukkan ya kalau yang mau menulis pasar modal. Di mana Beaver menemukan harga saham berhubungan dengan return saham gitu ya. Dengan tingkat pengembalian dan juga berhubungan dengan laba akuntansi. Nah, itu. Karena berbagai sumber informasi yang ada, maka berkaitan dengan harga diantisipasi di masa yang akan datang ya. Jadi risetnya ya selain dari Ball and Brown tadi adalah Beaver, Lambert, and Ryan ya. Nah, jadi itu yang harus diingat ya. Itu kesimpulan yang harus kita ingat ya. Ball and Brown, Beaver. Kemudian juga Colin, Kotari and Raven tahun 87 ya. Dia menemukan bukti bahwasanya harga saham itu merupakan indikator yang terbaik untuk menunjukkan ya laba di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian Deco menemukan bahwasanya laba itu adalah indikator yang kuat ya yang berhubungan dengan return dan juga merealisasikan cash flow ya. Ya, kemudian juga selain dari Beaver ya, itu Aston ya, Aston melakukan revaluasi atas aset. Nah, kalau mau terkait dengan revaluasi maka Aston ya, risetnya ya. Nah, itulah ya yang terkait dengan di chapter ini ya, bahwasanya
berkaitan dengan capital market correction itu semuanya bersumber dari laba, ya. Jadi apabila laba diumumkan, ya, maka implikasinya ada. Implikasinya bisa orang melepas saham, gitu kan, atau juga membeli saham, atau juga menahan. Nah, itu keputusan yang diambil, ya. Kemudian juga bisa kita simpulkan di topik ini, ya, bahwasannya berbicara mengenai riset pasar modal, maka tidak lepas, ya, dari yang namanya riset Ball and Brown, ya. Nah, bagaimana khususnya apa ya detailnya risetnya Ball and Brown ini, adik-adik bisa lihat di apa ya di bukunya David Foster, ya. Jadi di David Foster itu sangat jelas sekali, ya, risetnya Ball and Brown tersebut yang digambarkan secara lebih khusus, gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan kita sharing. Boleh.